Selamat datang di rumah Tuan Muda. Kakak sepupu, tak kusangka saat kamu di luar negeri, hanya dalam 5 tahun, kamu menjadi orang terkaya di dunia bisnis Tionghoa. Kakek mengatur pernikahanmu waktu itu, dan kamu langsung pergi ke luar negeri. Sekarang setelah kamu kembali, apakah kamu sudah berubah pikiran istrimu? Sudah menunggumu selama 5 tahun penuh. Aku tidak memintanya menunggu. Kembali kali ini. Aku di sini untuk bercerai. Apa? Cerai kakek tidak akan pernah setuju. Kakak, tunggu aku. Nona, upacara penghargaannya akan segera dimulai sebagai sutradara wanita Tiongkok pertama di kancah internasional yang memenangkan Oscar. Ini benar-benar membanggakan. Sungguh suatu kehormatan. Apa kamu benar-benar tidak akan datang? Aku belum menunjukkan wajahku selama 5 tahun. Bos bisa mewakili aku menerima penghargaannya. Ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Kak Fu, 5 tahun telah berlalu. Akhirnya aku berhasil menunggumu pulang. Aku penasaran apa kamu masih ingat janji masa kecil kita. Begitu kamu memakai cincin pemberianku, kamu milikku, aku akan menikahimu kelak. Kalau begitu janji ya Kak Fu, jangan berbohong. Kamu mau cerai langkahi dulu mayatku? Kalau bukan karena kebaikan Mingzu dulu, aku pasti sudah lama mati di jalanan. Kakek, untuk membalas budi penyelamat nyawamu. Kakek bisa memberinya uang, properti, atau saham, tapi kakek bersikeras agar aku menikahinya. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kakek, jangan terlalu emosi. Kakak sepupu bahkan belum bertemu dengannya. Wajar jika dia tidak bisa langsung menerimanya. Mungkin setelah mereka bertemu, kakak sepupu akan menerimanya. Kakek, seperti apa sebenarnya rupa dia? Aku sudah pergi selama 5 tahun ini, dan aku juga belum bertemu dengannya. Mingzu itu seperti bidadari yang turun ke bumi. Kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Sekarang aku jadi penasaran. Kakak sepupu beruntung sekali. Kamu pikir aku sepertimu, menyukai setiap wanita yang kamu lihat. Bahkan jika dia benar-benar bidadari, aku tidak akan meliriknya 2 kali. Nyonya muda sudah datang. Apa ada gempa bumi? Kak Fu, akhirnya kamu kembali. Kak Fu masih setampan waktu kecil dulu. Ini yang kakek maksud dengan bidadari yang turun ke bumi. Bidadari mana yang beratnya 300 pon? Apa yang kamu tahu? Gemuk itu pembawa keberuntungan. Dia akan membawa hoki bagi suaminya. Lagi pula Mingzu punya hati yang baik. Itu membuatnya jadi orang yang paling cantik. Kamu cuma peduli tampang saja, dangkal sekali. Oke, aku tahu tidak boleh menilai orang dari luarnya, tapi kalau harus menghadapi wanita yang beratnya 300 pon setiap hari, lupakan soal pernikahan. Masuk rumah pun aku tidak mau. Beratku bukan 300 pon, beratku cuma 28 atau 25 pon. Bukannya itu hampir sama saja sepupu, aku di pihakmu. Kamu diamlah. Kak Fu, sebenarnya dulu aku tidak seberat ini, apa kakak masih ingat? Aku kesini bukan untuk membicarakan ini denganmu, aku kesini untuk... Tutup mulutmu sini kamu. Jangan bilang kamu juga tidak suka Mingzu. Tidak seperti apa penampilannya tidak ada hubungannya denganku. Lalu kenapa kamu begitu menentangnya? Mungkinkah ada orang lain di hatimu? Siapapun. Orangnya. Yang memakai cincin pemberianku akan menjadi milikku, aku akan menikahimu suatu hari nanti. Kalau begitu janji ya Kak Fu, janji kelingking. Oke. Aku sudah berjanji akan menikahi seorang gadis. Aku tidak bisa ingkar janji. Kak Fu. Jadi kakak masih ingat janji kita? Itu bagus sekali. Terus kenapa kalau kamu sudah berjanji menikahi orang lain, bagaimana kalau dia tidak ingat dan sudah menikah dengan orang lain? Jangan biarkan wanita-wanita di luar sana mengaburkan penilaianmu. Kakek, berhenti memaksa kakakku. Apa bedanya wanita ini dengan babi? Karena obat hormon yang kuminum karena sakit, aku jadi seperti ini. Aku benar-benar tidak pantas untuk Kak Fu. Aku paling benci perjodohan. Seumur hidupku. Aku tidak akan pernah mengakui dia sebagai istriku. Kau membuatku jantungan. Kakek. Kalau kau berani mengungkit perceraian pada Mingzu, kau mau aku mati ya? Kakek sudah tua, dia tidak bisa menahan tekanan karena dia tidak membiarkanku bercerai. Maka aku akan mulai dari Shen Mingzu dan membuatnya menyerah sendiri. Baiklah, kakek aku akan mencoba akur dengannya. Kakek harus kembali dan istirahat. Kak Fu mau meluangkan waktu bersamaku. Dia berbeda dari pria lain.
Baguslah, Xiaofeng, bawa aku kembali ke kediaman lama. Baik. Kak Fu, apa kau ingat kita? Siapa yang memberimu izin memanggilku begitu? Kau tidak suka panggilan itu. Benar, karena sekarang kita sudah menikah. Aku harus memanggilmu sayang. Kak Fu tampan sekali. Sepupu, bagaimana bisa kau begitu putus asa? Kenapa aku melayang? Dia benar-benar bisa mengangkatku. Kembali ke kamarmu dulu. Baiklah. Jika dilihat baik-baik tadi mata Shen Mingzu, ternyata agak mirip dengan saat aku masih kecil, gadis yang ingin kunikahi. Itu adalah Sepupu, kamu pasti kelaparan selama di luar negeri, sampai-sampai seleramu jadi seperti babi. Seperti Shen Mingzu, sadarlah. diam sebut kata babi itu sekali lagi, dan aku akan menjahit mulutmu. Baiklah, aku berhenti. Karena kamu tidak suka kakak iparku itu. Apa kamu masih memikirkan cinta pertamamu saat kuliahmu, Yuking? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Orang yang benar-benar kucintai adalah... Sudah sepakat ya, Jingan, jangan ingkar janji. Oke, aku tidak bicara sembarangan, tapi teman-teman sekelas kita dengar. Kalau kamu sudah kembali dan mengadakan pesta penyambutan untukmu, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Jingyan, ku dengar kamu langsung ke luar negeri tepat setelah pernikahan dan membiarkan Nona Shen menunggu selama 5 tahun. Kenapa dia tidak ada di sini hari ini? Dulu, Tuan Fu dan Yuking adalah pasangan paling serasi di sekolah kita. Seberapa cantik sih Nona Shen itu sampai bisa merebut Tuan Fu dari Yuking? Yuking bahkan terpilih sebagai aktris tercantik di industri ini. Selama 3 tahun berturut-turut, apa Shen Mingzu benar-benar lebih cantik darinya? Biar ku beritahu kalian semua, Shen Mingzu itu cuma... Jaga sikapmu. Lihatlah sepupuku ini, protektif sekali. Baiklah, aku akan diam. Aku tidak percaya Fu Jingyan melindungi wanita itu, Shen Mingzu. Aku mau ke kamar mandi. Di mana cincin rumputku? Suapang segini. Dasar babi seberat 150 kilo, kenapa kamu menghalangi jalan? Jaga mulutmu. Oh, ini cincinku. Hei, pelayan gendut, lantainya kotor, ini kotor, sebaiknya kamu bersihkan dengan benar. Kamu sengaja melakukannya. Minta maaf padaku. Seorang pelayan, hanya seorang pelayan, beraninya minta maaf. Kamu tidak layak. Tolong. Apa yang terjadi? Shen Mingzu. Apa yang kamu lakukan? Dasar babi gendut cuma seorang pelayan tapi sombong sekali. Aku bukan pelayan, namaku Shen Mingzu, aku istri Jingyan apa? Jadi kamu Shen Mingzu, namamu benar-benar cocok untukmu. Seperti babi Anda pasti, Nona Shen. Aku tidak pernah menyangka kalau istri Tuan Muda Fu, orang terkaya di kota Yun, ternyata wanita gemuk berbobot 150 kilo. Kupikir Shen Mingzu akan lebih cantik dari Yuking, tapi ini benar-benar merusak pemandangan. Pantas saja Tuan Muda Fu, langsung pergi ke luar negeri tepat setelah pernikahan. Dengan wanita gemuk seperti ini di rumah, dia mungkin bahkan tidak bisa makan. Dia ingin cerai begitu dia kembali. Apa Kak Fu ingin menceraikanku? Hanya karena aku gemuk. Nona Shen, kamu mencakar tangan Yuking seperti ini. Sepertinya kamu tidak hanya jelek, tapi juga berhati busuk. Dia yang merusak barang-barangku duluan. Barang-barangmu, cuma beberapa potongan rumput, ya ampun. Katanya orang hebat itu berlapang dada. Kamu mungkin bukan orang hebat, tapi dengan perut sebesar itu, kamu mungkin bisa menampung seluruh kapal pesiar menindas Yuking hanya karena ini. Mungkin cara berpikir orang gemuk memang berbeda dari orang normal. Apa hubungannya berat badan dengan ini? Kalau merusak barang orang lain, bukankah seharusnya minta maaf lagi pula? Hanya karena itu milik orang gemuk, bukan berarti itu tidak berharga. Apa orang gemuk pantas dihina dan ditindas seperti ini? Yuking adalah cinta pertama Tuan Muda Fu. Dialah yang merupakan wanita yang benar-benar anggun. Kamu pasti iri pada Yuking, makanya kamu mencakarnya. Aku tidak melakukannya kalian ini. Cukup. Akhiri ini sekarang. Jingyan, Fu bilang sudah cukup. Ini kediaman Fu. Aku tidak ingin ada drama di sini, mengerti? mengerti. Orang-orang yang kamu bawa ini terlalu berisik. Suruh mereka keluar. Sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apakah bisa diperbaiki. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini lantai 2. Orang luar dilarang naik ke sini. Aku bukan orang luar. Aku cinta pertama Jingan.
Akulah yang dia cintai. Tidak percaya padaku, ayo bertaruh. Hati-hati. Jingyan, aku berdarah banyak sekali, Nona Shen. Meskipun aku merusak barangmu, kamu tidak perlu membalas seperti ini. Bukan aku, tolong percayalah padaku, Kak Fu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana aku bisa mempercayamu? Jingyan, ini sakit sekali. Yuking, Kak Fu, kenapa kamu pun tidak percaya padaku? Kamu bukan Kak Fuku lagi. Jingyan, Nona Shen mungkin tidak sengaja, dia hanya tidak menyadari seberapa kuat tenaganya. Dia pikir dia hanya mendorongku pelan. Nonamu, kamu benar-benar seorang aktris. Kamu jago sandiwara ya. Jelas-jelas kamu yang menarikku jatuh. Dan sekarang kamu menuduhku mendorongmu. Shen Mingzhu. Apa kamu belum puas? Nona Shen, jangan asal menuduh. Kamu baru saja memfitnahku karena beberapa helai rumput, dan sekarang kamu memutarbalikan fakta. Kamu hanya merasa Jingyan tidak mencintaimu, dan dia mencintaiku. Makanya kamu iri dan benci. Kamulah yang memutarbalikan fakta. Shen Mingzhu, bisa tidak kamu berhenti cari masalah? Jangan khawatir, aku sudah menikahimu. Dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu sedih atau terluka. Minta maaf pada Yuking. Minta maaf. Kau harus minta maaf kalau berbuat salah. Mu Yuking, saat dia merusak barang-barangku, kenapa kamu tidak menyuruhnya minta maaf? Saat orang-orang itu mengataiku gendut dan mengejekku, kenapa kamu tidak menyuruh mereka minta maaf? Tapi sekarang, kamu malah memaksa orang yang tidak bersalah untuk minta maaf. Fu Jingyan, kamu benar-benar tidak masuk akal, kamu. Meskipun aku babi, atau hanya orang gendut, aku tetap punya harga diri. Kamu tidak berhak menginjak-injaknya, Fu Jingyan. Aku sudah muak, ayo kita cerai. Kamu bersedia cerai? Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku akan menyingkir demi kalian berdua. Dia salah paham tentang hubunganku dengan Mu Yuking. Sudahlah, lagi pula kita akan cerai. Tidak perlu penjelasan lagi. Baiklah, aku akan menyuruh pengacara menyusun surat cerai sekarang juga. Aku akan memberimu kompensasi. Bagus. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Wajahku, kepalaku sakit sekali. Yuking, apakah Shen Mingzhu juga terluka tadi? Nona Shen, kaki Anda tertusuk pecahan kaca, lukanya sangat parah. Anda syok karena infeksi bakteri. Kami akan segera mengoperasi Anda di mana keluarga Anda. Minta mereka segera datang untuk menandatangani formulir. Keluarga. Fu Jingyan. Kamu suamiku. Bisa tunggu sebentar, luka Yuking lebih parah. Dia sudah tidak sadarkan diri. Aku harus mencarikan dokter untuknya dulu. Fu Jingyan, apa kamu buta? Dia tidak pingsan. Cukup, kamu sudah menyakitinya separah ini. Dan kamu masih saja berbohong. Aku tidak bohong, Fu Jingyan. Aku ini istrimu. Kakiku akan hancur gara-gara dia. Kamu tidak percaya padaku. Tapi kamu lebih percaya wanita licik ini. Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Sebagai seorang bintang, Yuking. Mana mungkin dia menggunakan wajahnya yang paling berharga hanya untuk menjebakmu. Lepaskan, jangan hambat pengobatannya. Ya, aku pantas dihina oleh Mu Yuking. Aku pantas dibuat cacat olehnya. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pernah berharap apapun darimu. Apa aku terlalu keras padanya? Aku tidak bermaksud begitu. Jingyan, ini sakit sekali. Ku akan membawamu ke dokter sekarang. Kamu tidak boleh pergi. Aku mohon padamu, cukup tanda tangani surat-suratnya untukku. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Tidak ada sedikit pun. Jangan pergi, Fu Jingyan. Jangan tinggalkan aku. Jingyan, kamu baik sekali. Jika suatu saat nanti aku dalam bahaya, apa kamu akan segera datang menyelamatkanku? Ten sepanjang siamu adalah permataku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Fu Jingyan, apa aku bukan lagi permatamu?
Nona Shen, kita harus mulai tindakan darurat suntikan antibiotiknya. Fu Jingyan, kamu sungguh kejam. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Nyonya muda, Nona akhirnya Anda bangun juga. CEO Fu Group, Fu Jingyan bersama aktris populer Mu Yuqing. Terlihat di bandara tampak sangat mesra. Keduanya tampak sangat mesra, diduga pergi ke luar negeri untuk bulan madu. Bulan madu. Aku. Kakiku. Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Mereka begitu mesra. Sedangkan aku terbaring kaku di tempat tidur, apa aku lumpuh seumur hidup? Jangan khawatir, rasa mati. Rasa ini hanya sementara. Saat ini di dunia medis, banyak obat yang telah diteliti untuk mengobati infeksi bakteri. Tapi kasus Anda cukup rumit. Kami tidak tahu obat mana yang akan manjur untuk Anda. Asalkan bisa menyembuhkan kakiku, tak peduli obat apapun itu, aku bersedia mencobanya. Nona Shen, uji coba obat ini akan sangat menyakitkan obat-obatan ini. Ada yang sulit ditelan, dan beberapa mungkin memiliki efek samping permanen pada tubuh Anda. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena tidak tahan. Apakah Anda sudah memantapkan hati? Apakah ada sesuatu? Yang lebih menyakitkan daripada neraka dunia yang kualami sekarang. Dokter, mulailah uji cobanya. Nona Shen, usaha tidak mengkhianati hasil kakimu akhirnya sembuh, dan lihatlah dirimu sekarang. Kau telah berubah sepenuhnya. Nona Anda pergi selama 5 tahun demi pernikahan. Sekarang Anda akhirnya kembali ke industri film. Film baru berjudul Prosperity sudah mulai dikerjakan. Ayah Anda ada di Hotel International dan telah menyiapkan pameran investasi film untuk Anda semua. Elite bisnis di kota Yun sedang menunggu untuk bekerja sama dengan Anda. Bagus penderitaan yang kualami selama 3 bulan ini. Akan kubalas sedikit demi sedikit kepada mereka yang telah menyakitiku. Jadi ini pameran investasi Prosperity Group. Shiny adalah yang pertama pemenang penghargaan emas internasional sutradara wanita Tiongkok. Setiap pemeran utama wanita di bawah arahannya telah menjadi pemenang aktris terbaik. Jingyan, kamu adalah orang terkaya di komunitas Tionghoa. Kamu harus membantuku mendapatkan peran utamanya. Oh, aku merasa pusing lagi. Mungkin ini sisa-sisa efek dari demam tinggi 3 bulan lalu. Jingyan, bisakah kamu membantuku masuk ke dalam? Tentu. Mereka benar-benar pasangan yang serasi Tuan Muda Fu, dan Yuqing sangat cocok. Jauh lebih enak dipandang daripada si babi Shen itu. Babi gendut Shen itu isinya cuma lemak, memikirkannya saja membuatku mual. Hari ini adalah yang sangat dinantikan, pameran investasi Prosperity Group. Tuan Muda Fu pasti merasa sapi gendut itu memalukan. Itulah sebabnya dia malah membawa Yuqing babi gendut Shen Mingzu itu tidak pantas berada di tempat kelas atas seperti ini. Nona, bolehkah aku mengenalmu? Sepupu, aku dengar, setelah apa yang terjadi 3 bulan lalu kakak iparku menghilang. Apa kamu benar-benar menceraikannya? Aku pasti akan menceraikannya. Kita sedang di wilayah orang lain hari ini. Jangan membuat masalah. Lihatlah Yuqing, dia terpancar kebahagiaan bersama Tuan Muda Fu. Mereka pasti akan segera menikah. Bukankah itu sudah jelas? Yuqing dan Tuan Muda Fu saat berdiri bersama adalah pasangan yang sangat serasi, pasangan yang sempurna. Jauh lebih baik daripada si babi gendut Shen itu. Shen Mingzu sangat gendut, berani-beraninya dia menikah dengan Tuan Muda Fu. Dia hanya tidak tahu malu dibandingkan dengan Yuqing. Bumi, jangan bicara begitu. Nona Shen juga sangat baik. Aku hanya punya sedikit keunggulan dalam penampilan. Keunggulan penampilanmu lebih dari sekadar sedikit. Sapi gendut Shen Mingzu itu bahkan tidak selevel denganmu. Dia mungkin sedang bersembunyi, menangis di suatu sudut, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Siapa yang terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya?
Siapa wanita cantik ini? Sejak kapan dunia hiburan punya aktris dengan pesona sehebat ini? Mulai hari ini dia adalah Dewi baruku. Gaun yang dia pakai itu aku hanya pernah melihatnya di majalah. Itu desain terbaru dari desainer papan atas Paris. Harganya setidaknya 8 digit. Semua orang yang hadir hari ini adalah wanita cantik dari industri ini. Tapi saat dia muncul, rasanya semua wanita lain langsung meredup. Matanya itu persis seperti gadis kecil dalam ingatanku. Siapa kamu? Merayu setiap wanita cantik yang kamu lihat, Fu Jingyan. Aku tidak tahu kamu begitu dangkal, Tuan Fu. Tolong jaga sikap. Wanita ini untukku. Dari mana asalnya beraninya dia mencuri perhatianku? Bahkan yang biasanya dingin dan cuek, seperti Fu Jingyan, menunjukkan ketertarikan padanya. Aku tidak bisa membiarkannya merebut Jingyan dariku. Nona, apa kamu pikir tidak ada orang di sini yang akan tahu? Bahwa kamu punya pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus apa maksudmu? Aku melihatmu di pintu masuk. Barusan bersama seorang pria tua terlihat sangat mesra. Pria tua itu pasti berusia 70 atau 80-an, wanita kelas rendah sepertimu tidak pantas berada di gala ini. Mingzu, lihat betapa banyak berat badanmu yang hilang. Itu menghancurkan hatiku. Jika kamu lelah dengan keluarga, Fu pulanglah ke keluarga Shen. Hati, ternyata dia hanyalah wanita matre. Memanfaatkan pria tua untuk maju gaun pesanan khusus Paris ini mungkin dibelikan oleh pria tua itu untukmu. Ini benar-benar merusak suasana gala kelas atas ini. Siapa yang tahu sudah berapa banyak pria tua yang dia manfaatkan, segala sesuatu tentangnya berbau murahan. Hanya karena aku keluar dari mobil mewah. Berarti aku wanita simpananmu, Yu King. Sejauh yang aku tahu, Fu Jingyan sudah menikah. Jadi kamu ini apa? Kamu berani menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Semua orang di sini hari ini ada di sini untukku. Aku adalah. Besar mulut juga ya kamu. Kami di sini untuk sutradara Shiny. Kamu pikir kamu siapa? Tidak tahu malu? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Cukup. Wei Wei hanya tidak tahan melihatnya dia merundungku. Shiny adalah sutradara internasional. Dia pasti tidak akan menoleransi orang yang tidak sopan sepertimu. Dia harus diusir dari gala ini. Apa hakmu bicara mewakili Shiny? Orang pertama yang tidak akan dia toleransi adalah orang sepertimu, aktris yang suka memfitnah orang lain. Keluar. Kamulah yang seharusnya keluar. Apa yang kamu lakukan, dasar wanita gila, beraninya kamu memukul Yu King kami? Bukan cuma berani memukulnya, aku juga akan memukulmu terus-menerus memanggilku wanita, membuat telingaku sakit, dan mengotori tanganku. Jingyan. Lihat dia menampar wajahku sampai bengkak. Luka yang disebabkan Shen Mingzu waktu itu bahkan belum sembuh total. Dan sekarang wanita ini memukulku lagi. Aku yang melakukannya, Mu Yu King. Kamu hebat sekali memutarbalikkan fakta. Kamu hanyalah artis yang dikontrak perusahaanku, bukan wanitaku. Jangan salah paham, kamu sendiri yang mencari masalah hari ini. Jadi jangan salahkan dia karena memukulmu. Nona artis, saya telah menyinggung Anda, mohon maaf, tolong maafkan dia. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Aku sangat mencintaimu saat aku masih gemuk, tapi kamu mengabaikanku. Sekarang kamu malah bersikap ramah. Fu Jingyan, kamu dangkal sekali, kamu tidak pantas mendapatkan cinta sejati. Ya telah aku membuatmu terpikat, aku akan mencampakkanmu dan membiarkanmu merasakan patah hati juga. Halo Tuan Fu Marga Seiji. Halo Nona Ji. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan Shen Mingzu. Dan sekarang muncul lagi wanita licik lainnya yang mencoba bersaing denganku, Fu Jingyan. Jingyan. Jangan lupa apa yang sudah kamu janjikan padaku. Wajahku telah dihancurkan oleh Shen Mingzu. Aku akan menuntut Shen Mingzu sampai dia membusuk di penjara. Aku sudah segera mengirimmu ke rumah sakit tadi. Dokter juga bilang, lukanya tidak parah. Asalkan kamu tidak menuntutnya, sebutkan saja berapa harganya. Kamu benar-benar memintaku untuk tidak menuntutnya. Dia adalah istriku. Aku punya tanggung jawab untuk menanggung semua yang dia lakukan. Aku ingin kamu menceraikannya dan menikahiku. Mustahil. Aku akan mengatur pengobatan terbaik dan sumber daya untukmu. Tapi kalau pernikahan, itu tidak mungkin.
Baiklah, aku ingin kamu menemaniku berobat ke luar negeri kontrak aku. Sebagai artis di bawah naungan perusahaanmu, dan kamu harus membantuku mendapatkan peran utama dari sutradara Shiny untuk membuatku terkenal. Setuju. Aku akan membantumu memperjuangkan peran utama di The Golden Age. Fu Jingyan ternyata ingin membantunya mendapatkan peran utama di filmku. Pria bermuka dua dan mata keranjang itu. Selain ini, aku juga ingin kamu mengusir wanita ini. Orang yang tidak jelas asal-usulnya ini keluar dari pesta ini. Jangan keterlaluan. Nonamu sepertinya pendukungmu tidak mau membantumu. Terus kenapa Jingyan kamu tidak mau mengusir wanita ini? Baiklah, tapi peran utama di The Golden Age harus menjadi milikku. Peran utama film itu ditentukan sendiri oleh sutradaranya. Apa yang membuatmu berpikir itu pasti kamu. Karena Jingyan adalah orang terkaya di distrik bisnis ini. Dengan kekuasaannya, menjadi investor terbesar film itu bukanlah masalah. Hanya dengan satu kata darinya, peran utama itu sudah pasti jadi milikku. Aku hanya berjanji membantumu memperjuangkannya. Aku tidak bilang itu sudah pasti. Siapa yang akhirnya jadi pemeran utama tetap tergantung pada sutradaranya. Kamu kan investornya, menjamin peran untuk seseorang. Bukankah itu mudah? Kamu harus menjaminnya untukku. Kalau tidak, aku pasti akan membuat orang itu membayar harganya. Mu Yuking aku paling benci di Aichan. Kalau begitu, aku akan berinvestasi 100 juta agar Nona Ji menjadi pemeran utama wanita di film itu. Fu Jingyan ingin berinvestasi di film yang aku sutradarai, dan dia ingin aku jadi pemeran utama wanita Fu Jingyan. Kamu tidak memilihku, tapi kamu malah memilih dia. Jangan lupa. Mu Yuking, kamulah yang terus melanggar batasku. Perjanjian kita resmi dibatalkan. Ada apa ribut-ribut ini? Siapa yang jadi pemeran utama wanita? Hanya bosku yang punya keputusan akhir, bos. Bos pasti tidak ingin ada yang tahu identitasnya. Begini, sutradara Shiny sedang sibuk hari ini dan tidak bisa datang. Dia memintaku untuk memilih pemerannya. Dia bilang, untuk menjadi pemeran utama wanita, aktingmu harus mumpuni. Jika ada yang mengandalkan koneksi mereka dengan investor untuk mendapatkan peran lewat jalur belakang, dia akan segera mundur dari produksi ini dan tidak akan bekerja sama dengan kalian lagi. Apa? Shiny adalah kebanggaan negara ini yang muncul sekali dalam Seabad Genius Cinematic tanpa dia di film ini. Siapa yang bisa menjamin film ini menang penghargaan? Tepat sekali, hanya orang seperti Shiny yang bisa membuat Prosperous Age sukses besar dan membawa nama harum negara di kancah internasional. Dalam 5 tahun sejak Shiny pensiun, tidak ada film kita yang kompetitif. Kami semua mengandalkannya. Jika dia berhenti menyutradarai Prosperous Age, lalu siapa yang mau menontonnya? Kami semua datang karena reputasinya. Tentu saja kita harus menghargai pendapat Shiny. Bagaimana kalau kita adakan audisi di sini sekarang juga untuk melihat siapa yang benar-benar paling cocok untuk peran utama? Apa kamu berani? Kenapa aku nggak berani? Aku ini superstar papan atas. Aku nggak percaya kalau nggak bisa ngalahin kamu. Wanita nggak punya reputasi kayak kamu. Instruktur Lin, aku duluan. Semuanya siapkan setnya. Yuking sudah memenangkan 3 kali berturut-turut penghargaan aktris terbaik di industri ini. Tunggu saja sampai kamu terpukau sama aktingnya. Orang yang nggak dikenal, yang entah muncul dari mana. Cuma artis kelas bawah ngalahin dia mah gampang banget. Ayo mulai audisinya adegan saat pemeran utama wanita tahu kalau suaminya yang teman masa kecilnya itu mengingkari janjinya dan jatuh cinta sama orang lain. Action. Bos, meskipun Anda sutradara terkenal, tapi kalau soal acting, apa Anda sanggup? Apa kamu nggak percaya sama bosmu? Kenapa kamu mengkhianatiku? Kenapa kamu harus jatuh cinta sama wanita lain? Katakan padaku, bicaralah. Kenapa kamu diam saja? Katakan sesuatu. Ini mah gaya akting teriak-teriak. Ini bakal bikin mata kita sakit. Benar-benar bikin sakit mata. Dia bakal bikin mata kita buta. Dia pasti bakal bikin kita sakit mata. Fu Jingyan. Apa dia benar-benar bisa seperhatian ini? Cut. Kamu tahu nggak sih apa itu acting?
Maaf, asisten sutradara Lin. Aku hanya terlalu mendalami peran, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku sangat pandai berimprovisasi. Kali ini aku pasti akan menunjukkan seluruh bakatku. Baiklah, ayo kita ambil ulang. Terima kasih, sutradara. Action. Tega-teganya kamu mengkhianati janji suci yang kita buat. Dasar pria tidak setia. Oh ya Tuhan, di dunia ini bagaimana mungkin ada pria sekejam itu? Inikah level seorang aktris terbaik? Gelar aktris terbaik milik Mu Yuking benar-benar palsu. Ini film Mandarin kan? Kenapa malah bawa-bawa Tuhan? Dengan akting seburuk ini, dia masih ingin jadi pemeran utama di filmku. Cut. Mu Yuking, apa-apaan itu tadi? Suaramu sangat cempreng. Dialogmu terasa dipaksakan. Tubuhmu sangat kaku. Aktingmu terlalu berlebihan. Suara, dialog, gerakan, dan ekspresi. Tidak ada satupun yang memenuhi standar. Bagaimana bisa kamu jadi aktris? Mu Yuking, Kamu gagal audisi. Aku tidak percaya Jalang itu bisa berakting lebih baik dariku. Bos mulai serius sekarang. Kita akan melihat tontonan seru hari ini. Seorang Jalang yang belum pernah berakting berani-beraninya bersaing dengan Yuking asisten sutradara Lin itu sangat keras pada aktor. Tunggu saja sampai dimarahi tanpa ampun. Wei, jangan bicara begitu. Mungkin dia akan mengejutkan semua orang. Lebih tepatnya benar-benar mengejutkan. Sutradara aku sudah siap. Bagus. Lampu kamera semua siap. Action. Aku menyerahkan segalanya untuk menikah denganmu. Tapi kau mengkhianati janji kita dan jatuh cinta pada orang lain. Kau mengabaikan 20 tahun kenangan kita. Hanya dalam 3 hari kau meninggalkanku demi dia. Perasaanku bagimu apakah begitu tidak berharga? Kau bilang kau akan menjagaku seumur hidupku. Kau akan baik padaku selamanya. Hidup semati bersama. Tak terpisahkan hingga rambut memutih, tapi sekarang kau melanggar janji kita. Menginjak-injak perasaanku dan merendahkan harga diriku. Aku sudah muak, ayo kita cerai Fujingyan. Aku sudah muak, ayo kita cerai. Kenapa tiba-tiba aku merasa bahwa dia sangat mirip dengan Shen Mingzu? Mulai sekarang, kita berpisah baik-baik. Dan mencari kebahagiaan masing-masing. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bos memang yang terbaik. Dia sekolah di luar negeri sejak SMP dan lulus dari sekolah film ternama dengan gelar doktor pemahaman dan penjiwaan karakternya sangat mendalam. Akting Sang Dewi luar biasa. Pria brengsek macam apa yang ingin menceraikannya? Aku yang pertama akan menentang. Bukankah dia tidak pernah belajar akting? Bagaimana dia bisa berakting seperti ini? Ini pasti ada main belakang. Kau cuma iri-iri padanya. Dia punya paras cantik dan kemampuan akting di seluruh dunia. Dialah yang paling pantas menjadi pemeran utama wanita. Pasti kau asisten sutradara. Bersekongkol dengannya. Dan berlatih sebelumnya. Aku tidak terima ini. Satu adegan. Tidak membuktikan apa-apa. Lalu apa maumu? Kecuali kau bisa berakting dengan baik di adegan kedua yang kupilih secara acak. Baru aku akan percaya kompetisi ini. Tidak ada main belakang, hei. Jangan melunjak, baiklah. I'm sad you, tapi jika aku berhasil, kau harus keluar dari kru secara sukarela. Keluar dari kru. Ini adalah karya kembalinya Shiny. Ini langkah terdekatku untuk menjadi aktris terbaik apa? Kau takut? Aku tidak percaya kau masih bisa memerankan adegan yang kupilih. Aku setuju, mari lakukan bagian ini adegan tepat sebelum pemeran utama wanita mati. Apa ini adegan yang paling sulit dimainkan? Pemeran utama wanita sedang sekarat dan hampir tidak ada dialog. Bagaimana kau mengharapkannya berakting? Dialog yang sedikit justru yang dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan asli seorang aktor tanpa lawan main. Mari kita lihat bagaimana aktingmu. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu kita butuh lawan main biar berhasil. Biar aku saja, biar aku saja. Aku selalu ingin bisa dekat dengan Sang Dewi. Kau diam di situ saja dan duduklah biar aku saja. Apa tidak bisa? Jingyan, kau itu bosnya. Mana mungkin kau jadi lawan Artis kelas main. bawah yang tidak dikenal. Dia adalah artis yang sudah kuhabiskan 100 juta untuk mempromosikannya. Apa salahnya aku beradu akting dengannya? Aku tidak butuh tanpa lawan main pun. Aku masih bisa membawakan adegan ini dengan baik. Jangan memaksakan diri sutradara. Ayo kita mulai. Oke, lampu dan kamera bersiap action. Sudah hampir fajar. Apa kita akan selamat? Kak Fu, sudah hampir fajar. Apa kita akan selamat? Dia benar-benar sangat mirip. Ku sudah menunggumu. Tapi kau tidak datang mencariku. Di kehidupan selanjutnya, akankah kau yang menungguku? Maukah kau jangan? Kumohon jangan, aku terlambat, maafkan aku. Itu sangat mengharukan. Tidak kusangka Sang Dewi bisa membuat sepupuku yang dingin benar-benar mulai berakting. Dewi, kau luar biasa.
Bos hebat sekali, sudah kuduga. Hanya bos yang bisa membawakan adegan sesulit itu. Tes layarnya sudah selesai, lepaskan aku. Ini tidak mungkin. Pasti karena dia punya lawan main. Dia hanyalah artis kecil yang tidak dikenal. Mana mungkin dia jadi pemeran utama. Saat pertama kali dia berakting, kau bilang itu sudah diatur. Kali ini, kau sendiri yang memilih adegannya, aktingnya luar biasa. Semua orang di sini terharu. Dan sekarang kau bilang ini tidak adil. Kau jelas-jelas mencoba mengelak. Kau yang ingin bersaing, dan kau juga yang tidak mau mengaku kalah. Mu Yuking, apa kau sebegitu tidak mau mengaku kalah? Aku tidak peduli. Bukankah kau bilang, semuanya tergantung pada sutradara Shiny belum datang. Semua yang tadi tidak dihitung. Siapa bilang dia tidak ada di sini? Dia sedang berdiri tepat di depanmu. Akulah sutradara film ini, Shiny. Apa? Kamu ternyata Shiny. Itu tidak mungkin. Shiny itu seorang sutradara pemenang penghargaan ternama di dunia. Mana mungkin orang biasa sepertimu? Dia bukan Shiny, maksudmu kamu adalah... Bos saya adalah satu-satunya yang terkenal Shiny. Jika dia tidak menyuruh kami merahasiakannya, penipu sepertimu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk maju dan ikut audisi. Asisten sutradara Lin, Anda yakin tidak salah lihat? Dia pasti penipu. Coba lihat dia baik-baik. Bos, mana mungkin saya salah mengenali bos saya sendiri. Wanita sepertimu yang tidak punya bakat dan tidak punya integritas, berani muncul di acara investasi film bos saya, kamu hanya mengotori tempat ini. Semuanya, saat saya memilih aktor, saya selalu mengutamakan karakter di atas kemampuan profesional. Kedepannya aktor seperti dia. Jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Mu Yuking ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Dia baru saja masuk daftar hitam secara sepihak oleh Shiny. Mulai sekarang, aku ingin tahu apakah ada sutradara yang mau mempekerjakannya lagi. Selesai sudah. Mari kita akhiri hari ini, saya ada urusan jadi saya pergi dulu. Kakek. Fujingyan, apa kamu begitu senang keluyuran di luar? Pulang sekarang juga, dan temani Mingzu. Kalau tidak, jangan pernah panggil aku kakekmu lagi. Baiklah, aku akan pulang malam ini. Dan aku akan sekalian bicara dengan Shen Mingzu tentang perceraian kami. Selamat atas kembalinya Anda ke industri film, bos. Bos, berkat bimbingan Anda dulu, aku berhasil mengorbitkan seorang superstar dan menjadi manajer papan atas. Sekarang setelah Anda membuat film lagi, aku ingin menjadi asisten Anda. Lalu sebagai produser besar, aku juga harus ikut membantu. Jangan khawatirkan apapun, bos. Serahkan sisanya padaku. Superstar Lu, akting Anda sangat luar biasa. Kolaborasi Anda dengan bos dulu Jia memenangkan penghargaan emas internasional. Kali ini, apakah Anda ingin bekerja sama dengan bos? Sekali lagi. Ini suatu kehormatan bagiku. Film baruku dengan dukungan dari tokoh-tokoh hebat seperti kalian, seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Lain gak perlu sungkan, bos. Kemana saja Anda selama 5 tahun terakhir ini, aku sangat merindukanmu. 5 tahun ini aku sudah menikah, jatuh sakit, dan karena pengobatannya aku mengonsumsi obat hormon. Dan menjadi gemuk. Anda sudah menikah. Apa superstar Lu marah? Sepertinya begitu. Tidak kusangka superstar Lu yang dingin itu bisa menunjukkan reaksi seemosional ini. Hari ini hari yang besar. Jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, kita minum. Wanita hari ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia sangat mirip dengan gadis kecil dari masa kecil itu? Tuan Fu, aku sudah menemukan informasinya. Minum, aku masih bisa minum. Di saat-saat kritis orang-orang itu semua kabur, akhirnya harus aku yang melakukannya, menyeretmu kembali ke kamar. Aku bisa jalan sendiri. Hatu. Fujingyan. Putuslah dengannya. Apa hakmu mengatur-ngatur aku? Ini benar-benar konyol. Oh Tuan Fu. Apa kamu cemburu? Apa kamu senang kalau aku cemburu? Fujingyan, dulu aku sangat mencintaimu, tapi kamu sama sekali tidak peduli padaku. Sekarang setelah aku berubah, malah kamu yang mengejarku. Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran.
Aku hanya tidak menyangka bahwa Tuan Fu yang dirumorkan dingin dan tidak punya hati itu ternyata bisa peduli pada seorang wanita, Tuan Fu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Shani sama sepertimu. Dia juga pernah ke desa Taoyuan saat kecil dan sempat hilang 5 hari setelah jatuh dari tebing. Sama persis. Jadi dialah orang yang selama ini kucari, di mana dia sekarang, di bar Nightfall. Sebuah bar. Mau tahu? Karena kamu adalah orang yang selama ini kucari. Tuan Fu, apa kamu masih ingat istrimu? Shen Mingzu. Aku akan menceraikannya. Kalau begitu tunggu sampai kamu cerai, baru beritahu aku jawabannya. Tunggu. Aku adalah investor yang menanamkan modal 100 juta untuk filmmu. Besok ada perjamuan untuk mengumumkan kemitraan kita. Bisakah kamu datang? Karena Tuan Fu yang mengundang, tentu saja aku akan datang. Kemitraan kita juga suami istri, sayangnya kamu tidak tahu itu. Sampai jumpa besok. Sudah waktunya menceraikan Shen Mingzu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah dia? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Shen Mingzu tidak menjawab. Biar Pak Chen yang menanganinya. Nona Shen Tuan Fu ingin perceraian ini diselesaikan secepat mungkin, asalkan Anda setuju. Dia bersedia memberikan setengah asetnya sebagai kompensasi. Difasilitasi keinginan Fujingyan. Tentu saja ini sudah kompensasi yang sangat besar. Tidak perlu ragu lagi, tanda tangani saja surat cerai ini. Dia begitu takut aku tidak mau cerai sampai rela memberikan setengah hartanya hanya demi menyingkirkanku. Dia pikir aku ini apa? Semacam benalu, Pak Chen. Katakan padanya, aku setuju untuk bercerai, tapi aku ingin menandatanganinya di perjamuan besok di depan semua orang. Tentu saja itu bukan masalah. Kalau begitu sampai jumpa besok di perjamuan keluarga Fu. Baiklah, aku juga sudah lama menginginkan perceraian ini, dia sudah menikah. Sudah kuduga dia menjual dirinya demi kesuksesan besok. Aku akan. Mempermalukannya di perjamuan keluarga Fu dan membuat Fu Jingyan memilihku kembali. Fu Jingyan, jika kamu tahu bahwa wanita yang kamu goda sebenarnya adalah istri gemuk yang kamu benci, reaksimu pasti akan sangat menarik. Kediaman Fu, akhirnya aku kembali juga. Sayangnya hari ini aku datang hanya untuk berpamitan. Anggur merah di gudang bawah tanah. Bagaimana kamu tahu rumahku punya gudang bawah tanah? Sepertinya kamu sangat akrab dengan rumahku. Aku? Apa kamu diam-diam menyelidikiku? Aku tidak menyangka sebelumnya, ternyata Fu Jingyan senarsis itu. Dia diam-diam mencari tahu tata letak rumahku. Sepertinya dia juga menyukaiku. Wanita ini. Beraninya dia begitu dekat dengan Jingyan. Tuan Fu, Tuan Besar sudah kembali dan ingin bertemu Anda. Permisi sebentar. Nona Ji baru lewat beberapa hari, dan kamu sudah menemukan target baru. Sepertinya kesuksesanmu sebagai sutradara bukan karena bakatmu, melainkan karena kelicikanmu. Apa maksudnya itu mendua Nona Ji tidak hanya bergaul dengan pria tua? Dia juga mencoba merayu Jingyan. Apa perkataanku sudah cukup jelas? Gaunku ini buatan Italia. Gaun pesanan khusus seharga 5 juta. Benar sekali, sayang sekali anggur berusia 20 tahun. Dari gudang pribadiku, malah terbuang sia-sia pada anjing sepertimu kamu wanita ini. Ini kediaman keluarga Fu. Beraninya kamu memukulku, aku memukulmu, terus kenapa? Apa aku harus pilih-pilih tempat? Apa yang kamu lakukan wanita gila, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Barrett. Kamu tahu ini kediaman keluarga Fu, bukan hakmu untuk mendisiplinkan orangku. Kamu masih membelanya. Apa kamu tahu dia sudah menikah? Apa? Wanita bersuami masih saja genit dengan banyak pria. Baca-baca CD, tahu malu? Kau sudah menikah. Aku tidak pernah bilang kalau aku lajang dan kau masih suaminya. Hanya saja kau belum menyadarinya.
Jingyan, Kau dengar sendiri kan? dia sendiri yang mengakuinya. Wanita murahan seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Wanita bersuami masih saja bermain api, kau benar-benar tidak punya rasa malu. Kau ingin Jingyan memungut barang bekas orang lain. Mimpi saja sana. Dia tidak akan pernah mau wanita yang sudah menikah. Menikah. Kalian hebat sekali mengarang cerita. Aku baik kan tidak? Ceraikan dia. Aku akan menikahimu. Apa? Gak. Kau terang-terangan menjadi orang ketiga kalau kakek tahu dia akan mematahkan kakimu. Apa Fujingyan sudah gila? Apa dia begitu menyukai diriku yang sekarang sampai rela menjadi orang ketiga? Dia bahkan tidak keberatan jadi pelampiasan. Apa yang kukatakan pasti akan kutepati janji masa kecil kita. Aku di sini untuk memenuhinya. Aku bisa bercerai. Tapi Tuan Fu juga harus bercerai. Hari ini, pengacara akan datang. Aku akan resmi menceraikannya. Kurang ajar kau. Jika kau berani menceraikan Mingzu, aku akan bunuh diri. Kakek aku sama sekali tidak mencintai Shen Mingzu, aku pasti akan bercerai. Baiklah kalau begitu. Cucu kurang ajar, karena kau tidak peduli pada nyawa kakekmu, maka aku akan benar-benar mati di sini sekarang. Kakek, tolong jangan pisau ini sangat tajam. Bagaimana kalau kakek terluka? Kakek benar-benar menggunakan nyawanya untuk mengancam Fujingyan. Kakek, tolong jangan lakukan ini. Gadis kecil, siapa kau? Menjauhlah, hati-hati, nanti kau kena darahnya. Kakek, aku adalah. Dia hanyalah wanita penggoda. Kini di mana-mana dan murahan. Jingyan berani melawanmu hanya karena dia. Apa jadi kau wanita penggoda kecil itu yang disimpan oleh Fujingyan? Biar ku beritahu ya, wajah aslimu sudah terlihat. Jangan harap bisa memisahkan cucuku dan cucu menantuku. Kakek, sebenarnya aku. Aku tidak peduli siapa kau. Menjauhlah dari cucuku. Satu-satunya cucu menantu keluarga Fu adalah Mingzu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kakek. Hanya kakek satu-satunya di keluarga ini yang baik padaku. Usir wanita penggoda ini. Sekarang juga, kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Jingyan demi wanita semurahan dia. Apa kau benar-benar tidak peduli hidup atau matinya kakekmu? Kakek, kau sudah pernah pakai trik ini? Apapun yang terjadi hari ini, aku pasti akan menceraikan Shen Mingzu. Kakek benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku dengan mengancam Fujingyan. Aku tidak bisa membiarkan kakek mengkhawatirkan kami lagi. Kakek, aku tidak mencintai Fujingyan lagi. 1, 2, 3, tolong setujui saja perceraian kami. Apa? Apa Mingzu juga ingin cerai? Oh Mingzu sayangku, kamu mengusirnya dasar bajingan. Kakek, Shen Mingzu sudah setuju untuk bercerai, tolong berhenti ikut campur. Tuan Fu surat cerainya sudah siap, tapi Nona Shen janji akan datang hari ini, dia belum juga datang. Kalau tidak ketemu, aku akan gugat cerai pernikahan ini, aku pasti akan mengakhirinya. Dibandingkan si babi gendut Shen Mingzu itu, perempuan jalang ini malah lebih sulit dihadapi. Begitu Fujingyan bercerai. Perempuan jalang ini pasti akan segera merangkak ke tempat tidurnya. Kalau begitu, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Tidak, Jingyan. Jangan gegabah. Urusanku bukan tempatmu untuk bicara. Janji masa kecil itu aku tidak akan melupakannya. Ya, Tanda tangani aja, jangan menyesal saja. aku tidak akan pernah menyesal. Beraninya kamu tanda tangan. Di keluarga Fu kami, tidak ada kata cerai, yang ada hanya kematian. Dan hanya si pria yang boleh mati. Hentikan, kakek. Kamu. Ya. Dasar anak nakal. Fujingyan benar-benar keterlaluan melakukan segalanya demi cerai. Mingzu, wanita yang sangat baik, dia sangat setia padamu, tapi kamu malah mau meninggalkannya demi ini, perempuan penggoda, dan menceraikannya. Kamu pasti akan menyesal. Sudah ditandatangani, tanda tangan Tuan Chen suruh Shen Mingzu datang dan tanda tangan. Baik. Jingyan Shen Mingzu setuju untuk cerai, tapi dia belum muncul juga. Mungkin sebenarnya dia tidak mau cerai nonamu. Bukankah kamu sangat ingin menikahi Fujingyan? Seharusnya kamu berdoa agar Shen Mingzu datang tepat waktu, daripada di sini berakting manipulatif demi mencari perhatian kamu. Nona Ji, tidak ada apa-apa antara aku dan Mu Yuking. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku menceraikan Shen Mingzu hanya agar aku layak mengejarmu. Begitukah? Aku akan hubungi Nona Shen dan menyuruhnya cepat. Tidak perlu telepon, aku akan langsung tanda tangan saja.
Apa? Ini untuk ditandatangani Shen Mingzu kau. Fu Jingyan, kau masih belum mengenaliku. Aku wanita gemuk yang dulu kau remehkan Shen Mingzu. Jadi si rubah kecil ternyata adalah Mingzu kecilku. Bagaimana kau bisa jadi sekurus ini? Kau tidak terlihat sesegar dulu. Ini semua salah bocah itu karena telah menyakiti hatimu. Di keluarga ini hanya kakek yang peduli padaku, Shen Mingzu. Hanyalah wanita berpinggang gentong babi gemuk berkaki gajah. Mana mungkin dia mirip denganmu. Benar sekali kau wanita, kau tidak sedang mencoba untuk menggunakan status Tuan Fu untuk menyamar sebagai Shen Mingzu, kan? Saat aku gemuk, kau menghinaku dengan segala cara. Sekarang setelah aku berubah, kau masih tidak bisa menerimanya. Sungguh konyol. Aku pernah melihat kakak ipar sepupuku beratnya 300 pon, kau pasti bukan dia. Beratku bukan 300 pon, beratku cuma 2875 pon. Beratku bukan 300 pon, beratku cuma 225 pon. Dewi, kau benar-benar kakak ipar sepupuku. Hefong, jangan tertipu oleh wanita jalang ini. Kurasa dia hanya ingin menyamar sebagai istri Jingyan untuk menandatangani surat cerai. Dan menggoda Jingyan karena kalian tidak percaya. Biarkan pengacara Chen menelepon untuk melihat apakah aku benar-benar Shen Mingzu atau bukan. Benar. Saya sudah menghubungi Nona Shen. Saya akan meneleponnya. Mustahil babi gemuk Shen Mingzu itu. Bagaimana bisa dia jadi sekurus ini? Aku tidak percaya. Kau benar-benar Shen Mingzu. Terkejut, orang yang kau kejar mati-matian ternyata adalah istri gemuk yang kau benci. Fu Jingyan, kau pria dangkal. Aku sudah selesai denganmu. Mulai hari ini kita jalan masing-masing dan tidak ada hubungan lagi satu sama lain. Mingzu, tolong jangan demi kakek beri Jingyan kesempatan lagi. Kakek, maafkan aku. Kakek, bagaimana hidupku selama 5 tahun terakhir ini? Kakek seharusnya lebih tahu dari siapapun. Dasar anak kurang ajar, apa kamu sudah puas sekarang aku memutuskan hubungan denganmu? Mulai hari ini, kita akan menempuh jalan masing-masing dan tidak ada urusan lagi satu sama lain. Tanpa izinku, jangan harap bisa cerai. Merobek satu salinan aja kamu pikir aku tidak punya yang lain. Pokoknya aku tidak setuju untuk bercerai. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman? 3 bulan yang lalu aku didorong oleh Mu Yuking. Kamu meninggalkanku dan membawanya pergi. Apa itu kesalahpahaman aku? Aku memohon padamu untuk menandatangani surat persetujuan operasi, tapi kamu hanya fokus mencari dokter untuk Mu Yuking. Tidak peduli aku hidup atau mati. Apa itu juga kesalahpahaman? Aku selama 3 bulan ini kakiku lumpuh, rasanya seperti di neraka. Sementara kamu di luar negeri bersenang-senang dengan Mu Yuking. Apa itu juga kesalahpahaman? Aku pikir lukanya ringan. Aku tidak menyangka kamu akan sangat menderita. Sekarang setelah kamu melihat istri gemukmu sudah jadi cantik, kamu tidak mau cerai lagi. Dan kamu menggunakan kata kesalahpahaman hanya untuk mengelak. Fu Jingyan, biar ku beritahu, aku pasti akan bercerai. Dan untukmu, kamu berpura-pura jatuh 3 bulan lalu hampir membuatku lumpuh. Itu adalah kesengajaan untuk mencelakai. Aku akan menuntutmu sampai kamu membusuk di penjara. Mu Yuking sengaja mencelakaimu. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Itu jelas-jelas keteledoranmu sendiri. Beraninya kamu bilang aku mendorongmu. Apa kenyataannya? Kamu lebih tahu dari siapapun. Aku akan menyuruh orang mencari buktinya. Tunggu saja sampai masuk penjara. Wanita ini beraninya memfitnah. Hentikan. Jingyan, dia sudah sangat mempermalukanmu. Tapi kamu masih saja membelanya. Lagi pula dia sudah menandatangani surat cerai itu. Tidak ada kesempatan lagi bagi kalian berdua. Jingyan, bersamalah denganku. Sejak awal, aku tidak pernah mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah bersamamu. Jangan pernah bermimpi. Kenapa? Terus kenapa kalau dia sutradara terkenal, dia cuma orang tanpa latar belakang yang menjual tubuhnya. Demi mencapai puncak, jalang itu, dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Bagaimana dia bisa bersaing denganku? Beraninya kamu. Siapa bilang Mingzuku tidak punya kekuasaan atau pengaruh? Kamu berani merundungnya, nyalimu besar juga bawa dia pergi. Lepaskan aku. Dasar Pak Tua Bangka, kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuatmu menyesal. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal. Siapa orang tua ini? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Aku tidak ingat.
Kakek, Gadis bodoh, kamu sudah dirundung seperti ini, dan kamu bahkan tidak memberitahu kakekmu. Kakek aku bisa menanganinya. Ini balasan karena telah menghina kakekku. Kamu, kakek ayo pergi. Tunggu Mingzu, semua yang dulu adalah kesalahanku. Maafkan aku karena telah menyakitimu. Aku bisa menebusnya padamu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Tuan Fu, pernikahan kita seperti cermin ini, cermin yang pecah tidak bisa utuh kembali. Kamu ingin rujuk, kecuali jika kamu bisa memperbaiki cermin ini kembali seperti semula. Tepat sekali sekarang kamu menyesal kemana saja kamu sebelumnya. Menyakiti gadis kesayanganku. Tunggu saja perceraiannya. Jingyan orang tua ini adalah sugar daddy yang bersama Shen Mingzu. Terakhir kali aku melihatnya bersama Pak tua ini bermesraan dengannya. Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cintamu. Siapa yang memberimu izin untuk memfitnah Mingzu? Jika kamu berani menjelekannya lagi, kamu akan masuk daftar hitam pergi. Selamat datang kembali, Nona. Mingzu. Dulu kamu bersikeras untuk menikahi Fu Jingyan. Demi dia, kamu bahkan sampai hati memutus hubungan dengan keluarga. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Dia membiarkanmu sendirian di keluarga Fu selama 5 tahun. Dan dia malah bermain gila dengan wanita lain. Kamu sudah sangat menderita selama 5 tahun terakhir ini. Kakek, aku tahu aku salah. Semuanya sudah berlalu. Lebih baik kamu bercerai saja. Mengingat keluarga Shen kita adalah yang terkaya di kota Yun, pria yang antre untuk menikahimu. Bisa mengantre sampai ke Prancis besok, akan kuaturkan suami baru dari latar belakang yang sepadan. Akan kubuat bocah Fu itu menyesal setengah mati. Kakek aku belum resmi bercerai, tidak pantas rasanya kalau kencan buta sekarang. Apa salahnya Fu Jingyan itu juga belum cerai, tapi dia sudah berani menggoda wanita lain. Lagi pula, keluarga kita sudah 10 generasi hanya punya satu pewaris. Kamu adalah cucu perempuanku satu-satunya. Kalau kamu tidak segera menikah, bagaimana aku bisa menimang cicit? Kamu. Oh, jantungku sakit. Kalau kamu tidak pergi kencan itu, jantungku tidak akan pernah sembuh. Baiklah, kakek. Aku akan pergi sekali ini saja. Bagus. Saat aku bertemu dengannya nanti, aku akan jujur saja padanya. Halo, aku kesini untuk kencan buta. Shiny. Jadi teman kencan butaku ternyata adalah kamu, Shen Mingzu. Kebetulan sekali, lebih mudah karena itu kamu. Kamu tahu situasiku, aku melakukan ini hanya untuk menyenangkan kakekku. Kakekmu sudah memberitahuku tentang situasimu. Aku tidak keberatan. Kita bisa mencobanya. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Tuan Fu, lokasi Nyonya. Ada di kafe ini. Sekadar mengingatkan menguntit itu ilegal. Aku sedang mengejar istriku sendiri, hukum mana yang kulanggar. Apa yang kamu lakukan? Dia istriku, apa hakmu menyentuhnya? Kamu tidak menghargainya. Aku teman masa kecil, Mingzu, kakek Shen juga merestuiku. Begitu kalian bercerai, aku dan Mingzu akan segera menikah. Sebelum akhir tahun, aku akan pastikan kakek Shen mendapatkan cicit. Jangan harap. Aku tidak akan pernah menceraikan Mingzu. Apa hakmu bicara seperti itu? Kamu sudah 5 tahun menikah dengan Mingzu, tapi kalian bahkan belum punya anak. Kamu bahkan tidak bisa memberi Mingzu kehidupan yang bahagia. Kamu tidak becus. Daripada bertingkah gila di sini, lebih baik periksa kejantananmu ke klinik. Ku baik-baik saja dalam hal itu. Dan aku hanya mencintai Mingzu, caraku memperlakukannya dulu. Itu karena kesalahpahaman. Jangan harap bisa merebut Mingzu dariku. Lepaskan. Kamulah yang harus melepaskannya. Cukup. Kalian berdua lepaskan. Aku keluar hari ini untuk mencari kado ulang tahun kakek. Bukan untuk melihat kalian bertengkar. Aku pergi. Aku tahu apa yang kakek suka, aku akan bantu kamu memilihnya. Aku punya banyak uang untuk membayarnya. Set teh porselen biru putih ini warisan dari dinasti Qing. Beli. Alat pijat Jerman ini sangat cocok untuk lansia. Beli. Jam tangan ini, mobil Audi model baru ini, villa mewah ini. Beli. Helikopter ini.
Baiklah. Berhenti belanja dulu, aku mau ke toilet. Kalian berdua berisik sekali. Gelang ini mirip sekali dengan punya nenek yang hilang sebelum beliau meninggal. Pemilik toko, boleh kulihat gelang ini? Memangnya kamu mampu beli gelang semahal ini, kamu tidak pantas. Setelah dilihat lebih dekat, gelang ini dibanding punya nenek masih jauh kualitasnya. Mau kabur ya? Mau apa kamu, pria tua itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Apa kamu dicampakkan? Jangan berkeliaran kalau tidak mampu. Cuma lihat-lihat tapi tidak beli. Tidak tahu malu. Bungkuskan untukku, baik. Kamu suka merebut barang kan? Biar kamu rebut sepuasmu. Gelang murahan. Kalau kamu suka ambil saja. Pemilik toko, aku bayar 10 juta untuk mangkuk ini. 10 juta. Mangkuk rongsokan ini palsu. Kita benar-benar dapat mangsa empuk kali ini. Dalam beberapa hari lagi, itu hari perjamuan ulang tahun orang terkaya di Yuncheng. Beli ini untuk cari muka di depannya, untuk membantu negosiasi yang akan datang investasi film. Baik-baik, akan segera saya bungkuskan. Aku tawar 20 juta. Shen Mingzu, apapun yang kamu suka, aku pastikan kamu tidak akan mendapatkannya. Aku tawar 30 juta glasir pada mangkuk ini, sangat halus. Ini jelas peninggalan dinasti Qing, warisan turun-temurun. Mungkin ini bahkan pernah digunakan oleh Kaisar Qianlong sendiri. Aku harus membelinya. Dasar jalang. Kita lihat saja apa yang kamu punya untuk melawanku, Tuan. Aku tawar 35 juta, Mu Yuqing. Beraninya kamu bersaing denganku. Aku tawar 40 juta. Shen Mingzu, memangnya kamu pikir kamu siapa berani menantang Yuqing? Aku tawar 50 juta, Li. 50 juta. Nona, apakah Anda ingin menawar lebih tinggi? Gembel miskin. Kalau tidak mampu, pergi sana. Maaf, saldo tidak cukup pesan sistem. Ini tidak cukup. Aku masih kurang 20 juta. Masa bintang besar kekurangan uang, mungkin dia sudah tidak laku lagi sampai tidak bisa mengeluarkan 50 juta. Gesek semua kartu ini, semuanya harusnya cukup. Ya sudah, cukup. Mangkuk ini sekarang milikmu. Itulah Yuqing kami mengeluarkan 50 juta untuk barang antik seperti bukan apa-apa. Tidak seperti seseorang yang cuman besar omong. Lihat itu Shen Mingzu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Menghabiskan 50 juta untuk barang rongsokan, dan masih bisa sesombong itu. Menyebutmu lebih bodoh dari babi adalah penghinaan bagi babi barang rongsokan. Bagaimana mungkin? Cat di dasar mangkuk ini bahkan belum kering. Aku kena tipu, aku mau uangku kembali. Peraturan di toko antikku adalah sekali terjual, tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Lagi pula aku tidak pernah bilang barang ini itu asli. Kamu sengaja melakukannya. Apa aku memaksamu membelinya? Apa aku memaksamu menggesek kartumu? Kamu melakukannya atas kemauanmu sendiri. Kamu sendiri yang cari masalah. Shen Mingzu, kamu wanita jalang. Mu Yuqing, kalau kamu terus cari masalah, aku tidak akan segan-segan padamu. Gawat, gelang berlianku hilang. Gelang zamrud itu nilainya 50 juta. Seseorang tolong bantu aku mencarinya. Shen Mingzu, apa itu kamu? Jadi kamu yang mencuri gelangnya? Menuduhku mencuri trik murahan sekali. Cuma kamu yang bisa kepikiran begini. Hewan peliharaanku saja tidak sudi pakai gelang ini. Bisa-bisa melukai kakinya. Aku tidak akan merendahkan diri untuk mencuri darimu. Lepaskan. Tertangkap basah. Jangan harap bisa pergi geledah dia. Lihat apa si mata duitan ini, wanita kelas rendah ini, mencuri barang antik lainnya. Jangan berani-berani. Kamu tidak punya hak menggeledahku. Wei. Lucuti pakaiannya, lepaskan aku. Berhenti, siapa yang berani menyentuhnya? Jingyan. Shen Mingzu mencuri gelang Wei. Tutup mulutmu. Mingzu tidak akan pernah mencuri apapun dari siapapun. Buktinya tidak bisa dibantah. Semua orang melihatnya tadi, aku menemukan gelangnya di dalam tasnya. Benar, aku sudah lapor polisi. Shen Mingzu pasti akan masuk penjara. Gelangku harganya 50 juta. Aku tidak mencuri apapun darimu, jangan coba-coba menjebakku. Cuma 50 juta. Kalau memang harus ganti rugi, biar aku yang bayar untuknya. Tapi, kita harus cari tahu kebenarannya dulu.
Aku percaya pada Mingzu. Dia benar-benar tidak mencuri apapun. Mingzu adalah istriku. Kalau ada ganti rugi, biar aku yang bayar. Kamu terus mengeklaim bahwa gelang ini harganya 50 juta. Kalau begitu, mari kita periksa dulu harganya. Bos, karena Anda pemilik toko antik ini, Anda pasti ahli perhiasan. Gelang ini kualitasnya biasa saja. Paling mahal cuma 20 atau 30 ribu. 20 atau 30 ribu. Kamu mau menipuku, setidaknya pakailah barang berharga untuk menipu. 20 atau 30 ribu. Apa kamu menganggapku pengemis? Kamu bicara sembarangan. Gelangku memang harganya 50 juta. Kurasa Anda, si pemilik toko, hanyalah seorang penipu ulung. Tanpa keahlian yang nyata, Anda cuma memakai mangkuk pecah untuk memeras uang Yuking. Tepat sekali. Karena kamu tidak terima, mari kita selidiki saja berapa sebenarnya harga gelang ini. Dan siapa yang sebenarnya mencurinya, mari kita perjelas semuanya. Jika ternyata barang ini cuma seharga 20 atau 30 ribu, tapi kamu memeras 50 juta untuk itu, maka kamu akan langsung masuk penjara. Aku tidak butuh ganti rugi lagi. Mau pergi kemana? Sebelum masalah ini jelas, tidak ada yang boleh pergi. Aku sudah memutuskan untuk merelakan ini, apalagi maumu. Kamu memfitnahku, mencuri dan berbohong untuk memeras 50 juta dariku. Kamu harus minta maaf padaku di depan umum dan beri ganti rugi atas kerugian mentalku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Aku minta maaf padamu, mimpi saja. Kalau begitu, jangan pergi. Selama aku ada di sini hari ini, jika kamu tidak membersihkan nama Mingzu, tidak ada yang boleh keluar dari toko ini, seinci pun tidak. Siapa yang lapor polisi? Aku. Mereka berdua memfitnah istriku karena mencuri kalung mereka dan mencoba memeras 50 juta. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Juga rekaman CCTV toko Anda tolong tunjukkan. Pak Polisi. Chief yang mesti lakukan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku, Pak Polisi, aku. So, Wei, jangan lupa bisnis keluargamu bergantung pada keluargamu. Memang aku Pak Polisi, aku tidak sengaja. Dan salah paham padanya. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku akan minta maaf padanya, maafkan aku. Kurang tulus. Maafkan aku. Bagaimana denganmu? Kalau kamu tidak minta maaf, maka aku akan membiarkan polisi melanjutkan penyelidikan. Maafkan aku. Kali ini aku lepaskan kalian. Pergi sana. Sayang sekali. Tidak ada apapun di mail ini yang cocok untuk hadiah kakek. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ini lukisan terakhir yang dilukis nenek sebelum dia meninggal. Setelah itu lukisannya sampai ke luar negeri. Bagaimana kamu menemukannya? Aku membelinya di pelelangan sudah lama sekali niatnya untuk hadiah kakek Shen. Sekarang, anggap saja, aku hanya memberikannya lewat kamu. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu aku beli lukisan ini darimu, berapa harganya? Kenapa bicara soal bisnis di antara kita? Milikku adalah milikmu juga. Mingzu tidak suka menerima barang dari orang luar secara cuma-cuma. Tuan lu berapa nilai lukisan ini, aku akan membayarmu. Saat ini Presdirfu adalah orang luar yang sebenarnya. Benar kan? Dasar mesum. Kita ini suami istri berciuman itu sah-sah saja. Benar-benar mesum. Aku bahkan belum menciummu. Sungguh mesum. Siapa yang minta pendapatmu? Hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Shen sudah siap. Sudah disiapkan sesuai perintah Anda, sudah siap. Pasti akan diantar dalam 3 hari. Bagus. Fu Jingyan itu anjing atau apa sih? Dia menggigit bibirku sampai berdarah. Mingzu, ada apa dengan bibirmu? Dan kenapa wajahmu merah sekali? Aku
Tidak apa-apa kakek, aku mau tidur sekarang. Pasti si bocah lusun itu. Bocah itu akhirnya punya nyali juga. Lu kamu harus bertanggung jawab pada Mingzu. Kamu harus melamarnya di perjamuan ulang tahun nanti. Tapi kakek aku. Tidak ada tapi-tapian. Biar ku beritahu ya Mingzu pasti juga punya perasaan padamu. Kalau tidak, waktu aku tanya dia. Kenapa wajahnya merah begitu? Benarkah? Baiklah, kakek. Di hari perjamuan nanti, aku pasti akan melamar Mingzu. Kira-kira seperti apa ya rupa Tuan Shen? Orang-orang yang datang hari ini, semuanya adalah elit bisnis negeri ini, Yu King. Kamu cantik sekali. Laki-laki itu pasti akan benar-benar terpesona olehmu. Tentu saja. Wanita yang sangat cantik, dia benar-benar mengalahkan semua orang. Shen Mingzu, sedang apa kamu di sini? Memangnya aku tidak boleh di sini. Apa kamu sedang mengincar sugar daddy baru? Semuanya gemar dan lihatlah wanita ini hanyalah wanita murahan bergonta-ganti pria sesuka hatinya. Ini perjamuan ulang tahun Tuan Shen, kamu tidak sedang mengincarnya, kan masuk akal juga. Kamu mengincarnya, karena umurnya tidak akan lama lagi. Begitu dia tiada, kamu bisa mewarisi kekayaannya. Beraninya kamu memukulku, kamu boleh menghinaku. Tapi jangan sekali-kali menyumpahi Tuan Shen. Kau pikir kau siapa? Beraninya menasihatiku. Ini bukan tempatnya untuk bersikap kurang ajar di sini. Shen Mingzu kau menceraikan Jingyan. Sambil menggoda aktor terbaik lu. Dan mendekati pria tua mempermainkan 3 pria sekaligus. Harus kuakui kau hebat juga ya. Ada orang yang tidak punya bakat. Sama sekali. Jadi mereka mengandalkan keahlian di ranjang. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Shen Mingzu, bukan sekadar sutradara internasional pemenang penghargaan, tapi juga... Juga apa? Hanya seorang wanita. Seorang wanita. Memangnya kenapa kalau dia sutradara terkenal? Di hadapan orang terkaya di kota Yun, dia bukan apa-apa. Tuan Shen adalah orang terkaya di kota Yun. Seorang taipan finansial. Hanya dengan jentikan jari dia bisa mengguncang dunia bisnis. Begitulah sosok pria itu. Mereka yang menghadiri acara Tuan Shen perjamuan ulang tahun ke-80, semuanya adalah miliarder elit masyarakat yang sesungguhnya. Wanita malang sepertimu, apa hakmu berada di sini? Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk. Shen Mingzu, orang yang seharusnya pergi adalah kau. Kau menyuruhku pergi, kau tidak memenuhi syarat. Tamu hari ini harus menunjukkan undangan hanya orang kaya dan terkenal. Yang menerima undangan apa kau punya? Benar sekali. Jika kau tidak punya, kau hanyalah penyusup. Aku memang tidak punya undangan. Undangan itu untuk orang luar. Untuk ditunjukkan saat masuk, dia bukan orang luar. Lucian, kupikir kau benar-benar telah dibuat buta olehnya. Shen Mingzu hanyalah pembual wanita murahan berdiri di depanku. Benar-benar merusak pemandangan. Karena kau bukan miliarder. Yang punya undangan. Maka pergilah dari sini. Siapa bilang dia tidak bernilai miliaran? Fu Jingyan. Grup Fu menghadiahkan sebuah pulau resort teluk kepada Nona Shen Mingzu. Ini kontraknya. Sebuah pulau resort teluk nilainya lebih dari 100 miliar. Nilainya masih terus meningkat. Itu adalah aset permanen. Sekarang, apakah Shen Mingzu memenuhi syarat untuk hadir? Pulau Resort Golf. Itu terjadi di balai lelang, penawarannya mencapai 500 miliar untuk pulau mewah itu. Jingyan, kamu benar-benar membeli sebuah pulau untuk Shen Mingzu. Hanya agar dia bisa menghadiri perjamuan ini, dia sedang menggoda Lucian sambil berusaha menceraikanmu. Apa ini benar-benar sepadan? Aku punya banyak uang, jadi kenapa tidak? Bahkan jika kamu membelikannya sebuah pulau, terus kenapa orang rendahan seperti dia tidak pantas berada di perjamuan yang sama dengan kita? Sejak kapan orang-orang dinilai berdasarkan kelas sosial? Mu Yuking, aku memberimu satu kesempatan terakhir, keluar sekarang juga. Apa hakmu menyuruhku pergi? Karena aku adalah putri sulung keluarga Shen. Aku punya hak untuk mengusir pengganggu mata sepertimu dari perjamuan ulang tahun kakekku. Putri sulung keluarga Shen kamu. Jangan pikir hanya karena margamu Shen kamu adalah putri sulung keluarga Shen. Tepat sekali. Setidaknya buatlah kebohonganmu masuk akal.
Pewaris keluarga Shen adalah putri kesayangan Tuan Besar Shen. Sedangkan kamu hanyalah yatim piatu yang malang. Kamu tidak layak, kamu mungkin pernah dengar. Bahwa Tuan Besar Shen sangat melindungi putrinya dengan sangat baik. Dan dia tidak pernah muncul di depan umum. Dan karena margamu kebetulan Shen, kamu memutuskan untuk menyamar sebagai dia, sayang sekali. Kami tidak sebodoh itu, hingga mempercayai kebohonganmu. Aku dengar pewaris keluarga Shen jatuh dari tebing 20 tahun yang lalu, dan meninggalkan sebuah bekas luka berbentuk bulan sabit di kakinya. Apa kamu berani mengangkat rokmu, dan membiarkan kami melihat bekas luka di tubuhmu? Kenapa aku harus membuktikan apapun padamu? Kamu pikir kamu siapa? Seseorang yang menyamar sebagai pewaris keluarga Shen. Harus diusir. Itu benar jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu adalah putri sulung keluarga Shen. Kamu harus dilempar keluar. Aku bisa membuktikannya. Dia memang punya bekas luka di kakinya karena saat itu. Setelah dia jatuh dari tebing, orang yang dia temui adalah aku. Jingyan, cuma demi membantunya kamu sampai tega berbohong seperti itu. Mu Yuking, kalau kamu bikin masalah lagi, aku akan langsung mengusirmu keluar. Jingyan, akan kuperlihatkan padamu wajah asli wanita ini. Di kakinya sama sekali tidak ada bekas luka. Bagaimana mungkin? Hahaha, lihat. Sama sekali tidak ada bekas luka di kakinya. Dia sama sekali bukan pewaris keluarga Shen. Di pesta ulang tahun, Tuan Shen berani memalsukan identitas cucu kesayangannya. Matilah kamu. Shen Mingzu, habislah riwayatmu. Kenapa kalian diam saja di sana? Cepat tangkap jalang ini. Siapa yang memalsukan identitas nona muda kalian? Siapa bilang aku palsu? Mu Yuking. Apa kamu bahkan kenal pewaris keluarga Shen? Apa kamu tahu di mana bekas luka berbentuk bulan sabit itu berada? Apa? Ternyata benar-benar ada. Tamparan ini, karena sudah berani merobek gaun orang sembarangan, hina apa yang kamu sombongkan. Dari dulu kamu memang jalang bekas luka ini pasti, sesuatu yang kamu tato sendiri. Kamu. Tamparan ini, untuk memberi kalian pelajaran. Mulai sekarang, jangan menghalangi jalanku, Shen Mingzu. Apa hakmu memukulku? Kamu bukan pewaris keluarga Shen. Berhenti berlagak seperti nona muda, kurasa kamu cuma pelacur yang menggoda semua orang. Seseorang usir Mu Yuking dan Zhou Weiwei keluar. Shen Mingzu, Angkonji tidak akan membiarkanmu menang. Pewaris keluarga Shen apaan? Aku tidak percaya sedikit pun. Aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki. Lukisan nenek. Kukira ada yang istimewa, ternyata cuma lukisan tak berharga. Beraninya kau memberi hadiah seperti ini. Mencoba merayu Tuan Shen pakai lukisan murahan begini lucu sekali. Ini milik nenek Shen, lukisan terakhirnya. Sempat hilang di luar negeri. Akhirnya berhasil ditemukan dengan susah payah. Ini tak ternilai harganya. Kau benar-benar merusak lukisan seberharga ini. Kau menghancurkannya. Tangkap kedua wanita ini. Baik, Tuan. Jangan mendekat. Shen Mingzu. Berhenti atau kurobek lukisan ini, Mu Yuking. Letakkan lukisannya. Kita bisa bicarakan baik-baik. Hahaha, Shen Mingzu. Kalau begitu berlututlah dan mohon padaku kau. Mu Yuking. Aku peringatkan kau. Letakkan lukisannya sekarang juga. Jingyan. Apa kau juga sudah dibodohi oleh wanita ini? Lukisan ini sama sekali tidak bernilai 100 juta. Tak peduli berapa nilainya. Asalkan kau meletakkannya. Akan kuberikan apapun yang kau mau. Haha. Apa kau begitu mencintai wanita ini? Dulu kau habiskan 100 juta untuk mengorbitkannya, dan sekarang kau habiskan 1 miliar untuk membeli lukisan sampah ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Bukankah kau menginginkan lukisan ini? Akan kuberikan apa yang kau mau. Tidak. Jika suatu hari nenek sudah tiada, biarkan lukisan ini tetap bersama Mingzu. Bagaimana?
Mingzu Mu Yuking. Kau cari mati ya? Segera panggil polisi. Akan kupastikan wanita ini membusuk di penjara. Baik, Tuan. Hahaha. Sepatu yang bagus dengan lukisan yang hancur. Pasangan yang serasi, hahaha. Wanita ini beraninya kau menjijikan begini. Kaulah yang merebut laki-lakiku. Akan kuhancurkan semua yang kau miliki, akan kuhancurkan wajahmu juga. Fu Jingyan. Tangkap dia. Ini semua salah Shen Mingzu. Aku akan membunuhnya. Siapa yang berani menyentuh cucu? Bukankah kau pria tua itu yang didekati Shen Mingzu tadi? Diam Tuan Besar Shen dan Nona Muda bukanlah orang yang bisa kau fitnah sembarangan. Salam Tuan Besar Shen. Salam Tuan Besar Shen. Anda adalah orang terkaya di Yuncheng Sang Taipan Financial, Tuan Besar Shen. Dasar buta, di wilayahku kau berani menyentuh cucu kesayanganku. Pengawal seret dia pergi. Baik Tuan. Tidak, lepaskan aku Jingyan, selamatkan aku. Bagaimanapun juga aku adalah artis dari perusahaanmu. Memiliki artis sepertimu di perusahaanku hanya akan merusak reputasiku. Sampaikan perintah ini, bongkar semua hal yang telah dilakukan. Mu Yuking. Masukkan Mu Yuking ke daftar hitam global, jebloskan dia ke penjara, baik Tuan. Jingyan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku artis dari perusahaanmu. Memasukkanku ke daftar hitam, apa untungnya bagimu Jingyan aku salah? Aku tidak akan pernah lagi memfitnah Shen Mingzu. Tolong selamatkan aku sekali ini saja. Demi waktu yang lama selama aku berada di sisimu, Jingyan, jangan masukkan aku ke penjara. Aku akan melakukan apa saja. Tolong lihatlah aku kau. Kau benar-benar putri dari keluarga Shen seumur hidup ini. Aku tidak ingin pernah melihat kalian berdua lagi. Tampar mulut wanita ini lalu usir dia dari Yuncheng. Ampun Nona Shen, aku salah. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Mingzu, kau masih peduli padaku kan? Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Lukisan terakhir nenek. Tadinya aku ingin memberikannya kepada kakek. Tapi lukisan itu hancur begitu saja. Tidak apa-apa, singkirkan ini. Jika nenekmu masih hidup, dia tidak akan memedulikan lukisan itu. Dia hanya akan peduli pada Mingzu kecil yang diperlakukan buruk lagi. Kakek. Jangan sedih. Aku akan mencari yang terbaik ahli restorasi untuk memperbaikinya. Aku janji lukisan itu akan kembali seperti baru. Aku tidak butuh kau memperbaikinya, keluarga lu yang akan memperbaikinya. Mingzu lu juga akan menjaganya dengan baik. Mingzu, jangan sedih lagi, aku akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Maukah kau? Menikah denganku. Apa? Dulu Mingzu bersikeras menikahimu, dia sangat menderita karena itu. Kali ini kalau kamu laki-laki, hormati dia dan biarkan dia memilih lagi. Mingzu, baik kamu masih akan memilihku. Luxun, kamu serius? Tentu saja. Sejak pertama kali kita syuting bersama, aku sudah menyukaimu. Aku pernah melewatkan kesempatan bersamamu sekali. Kali ini, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Ini, begitu mendadak. Mingzu, beri aku kesempatan untuk menjagamu ya. Mingzu. Aku tahu di masa lalu, aku melakukan banyak kesalahan. Aku minta maaf padamu. Aku memohon padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bukankah cincin ini sudah... Untungnya 3 bulan lalu, pengasuh menyimpannya. Setelah aku menyadari kamulah orang yang kucari, aku sudah memperbaikinya. Terus kenapa? Cincin bisa diperbaiki. Tapi perasaan tidak bisa aku. Aku tahu, aku sudah mengecewakanmu. Dulu itu salahku, aku gagal mengenalimu. Aku memang brengsek, tapi aku selalu mencintaimu.
Apa kamu mau memaafkanku? Dan beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Mingzu pilih aku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Wah, apa ini dua pria memperebutkan satu wanita? Aktor terbaik Lu dan CEO Fu, mereka berdua adalah talenta muda papan atas di kota Yunonashen. Sangat beruntung. Aku tim Lu Xun. Ini pertama kalinya dia menyatakan perasaannya. Semoga dia tidak ditolak. Fu Jingyan, si bajingan itu apa yang dia lakukan di sini? Lu Xun adalah seorang superstar. Jika dia menolaknya di depan umum, itu akan sangat memalukan baginya. Cincin ini indah sekali, bisakah kamu memakaikannya untukku? Kamu menerimanya, itu luar biasa. Mingzu, kamu. Fu Jingyan awalnya, aku ingin membalas dendam padamu. Tapi sekarang aku merasa, sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak ada jalan kembali bagi kita. Apakah dia masih akan memutus hubungan denganku sepenuhnya? Kasih sayang yang terlambat itu tidak berharga. Kuda yang baik tidak akan kembali ke masa lalu. Apalagi bagi kesayanganku Mingzu, anak muda. Terkadang, mencintai berarti melepaskan. Mingzu. Ipo, kau benar-benar tidak akan pernah mencintaiku lagi. Mingzu, terima kasih telah menerimaku. Lu Xun. Sebenarnya aku hanya tidak ingin membuatmu malu. Apa? Kamu tidak menyukaiku? Apa aku melakukan kesalahan? Hidupku baik-baik saja tanpamu. Tapi kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Jika itu Fu Jingyan, apakah kamu juga akan menjadikannya sekadar teman seperti ini? Tentu saja tidak, dia bukan pria yang benar-benar baik. Tapi kamu masih belum bisa melepaskannya. Hanya karena dia menyelamatkanmu saat kamu masih kecil. Aku juga bisa melindungimu. Aku juga bisa mendampingimu dalam suka dan duka. Lu Xun, itu berbeda. Sejujurnya aku pun sudah tidak tahu lagi. Apakah aku masih punya perasaan pada Fu Jingyan? Yang aku tahu hanyalah bahwa di dalam hatiku saat ini, yang ada ruang untuk pria lain. Aku bisa menunggu. Lu Xun, menunggu tidak akan memberimu cinta. Aku sudah menunggu selama 5 tahun, dan akhirnya tetap berantakan seperti ini. Kamu melihatnya sendiri, kan? Sepertinya kamu tidak akan menerimaku. Akan ada gadis baik di luar sana, yang punya selera lebih baik dariku. Baiklah. Aku bukan tipe orang yang tidak bisa merelakan sesuatu jika kita tidak bisa menjadi pasangan. Kita masih bisa berteman. Jika Fu Jingyan berani menyakitimu, kamu harus memberitahuku. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Aku tidak pernah bilang akan bersamanya. Bisakah kamu memberiku satu pelukan terakhir? Sebagai salam perpisahan untuk perasaan ini. Baik. Mingzu, apa dia benar-benar menerimanya? Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Bagaimanapun juga, akulah yang sangat menyakitinya. Mana mungkin aku pantas dimaafkan. Anda sudah menikah dengan Nona Shen selama 5 tahun. Anda mengabaikannya selama 5 tahun. Anda membuat kakinya lumpuh. Anda meninggalkannya demi cinta lama Anda. Menurut alur drama pendek, Anda benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Kamu di pihak siapa? Ku di pihak Anda jauh lebih baik daripada banyak pemeran utama pria di drama pendek. Menurut alurnya, Anda seharusnya segera ke sana. Sekarang, tarik Nona Shen dan cium dia dengan paksa. Kamu harus kurangi menonton drama pendek. Ini bukan drama pendek. Berhenti memberiku saran buruk orang yang mencium paksa Nona Shen sebelumnya. Sepertinya itu Anda juga. Itu beda. Dulu dia belum menerima orang lain. Sekarang dia sudah memilih orang lain. Siapkan penyelesaian perceraiannya. Semua aset atas namaku berikan semuanya padanya. Anda akan pergi tanpa membawa apa-apa. Aku berjanji padanya saat kami masih kecil bahwa aku akan menjaganya dengan baik. Tapi aku gagal melakukannya. Jika dia masih memilihku,
aset itu akan menjadi mas kawin. Bisa dipilih orang lain. Anggap saja itu maharnya. Tanya pada dunia apa itu cinta. Itu hanyalah tentang menemukan pasangan yang tepat. Apa kamu belajar ini dari drama pendek juga? Tidak, aku belajar ini dari internet. Kembali bekerja. Baik, Tuan. Mingzu, melihatmu menikah dengan orang lain, biarlah itu menjadi hukuman karena melanggar janjiku cincin ini. Sebut saja aku picik, aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Yuking, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau diusir dari kota Yun. Aku akan segera masuk penjara. Kau tanya aku harus bagaimana, lalu aku harus tanya siapa. Pergi sana. Kalau begitu aku tinggalkan kau di sini, hati-hati di jalan pulang. Oke. Shen Mingzu, ini semua gara-gara kau. Aku kehilangan tempat tinggal dan reputasiku hancur. Kenapa kau bisa sesukses ini? Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Shen Mingzu, aku ingin kau mati. Fu Jingyan. Fu Jingyan. Bangunlah, jangan menakutiku. Bagaimana bisa Fu Jingyan? Aku tidak sengaja, aku tidak bermaksud menyakitimu. Halo, apakah ini rumah sakit? Fu Jingyan, bangunlah. Jangan menakutiku. Jangan menangis. Untung saja ini tidak kotor. Maafkan aku. Sepertinya aku harus pergi duluan. Kakak ipar, apa yang terjadi dengan kakakku? Apakah operasinya sudah selesai? Dia masih dalam penanganan darurat. Maafkan aku. Dia mencoba menyelamatkanku saat dia terluka. Ini bukan salahmu, kakak ipar. Ini semua salahmu, Yuking. Sebelum ini dia menggunakan tuntutan hukum terhadapmu untuk mengancam kakakku. Itu sebabnya dia setuju untuk merawatnya. Apa? Aku selalu mengira dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Nona Shen, sebelum kecelakaan itu, Tuan Fu memintaku menyiapkan surat perjanjian cerai. untuk memberikan semua aset atas namanya kepadamu, dia rela melepaskanmu. Dan membiarkanmu menikah dengan orang lain seluruh kekayaan keluarga Fu. Akan menjadi mas kawinmu. Setelah itu, kamu tidak perlu hidup sebagai janda. Kenapa dia melakukan ini untuk mengompensasiku? Selain itu, ini ditemukan di ruang kerja kakakku. Ini ditulis untukmu. Untuk Mingzu tersayang. Maafkan aku. Setelah mengetahui bahwa kamu adalah gadis kecil yang selama ini kucari, selam kata-kata ini. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengungkapkan rasa bersalahku padamu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah memperbaiki cincin rumput ini. Entah kamu membenci atau ingin balas dendam, aku akan menerima semuanya dengan ikhlas. Jika aku bisa, aku akan memberikan segalanya, bahkan nyawaku, untuk menebus kesalahanku padamu. Aku hanya berharap istriku Mingzu bisa hidup dengan aman dan damai. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia memberikan segalanya padaku, bahkan nyawanya. Lalu bagaimana dengan dia? Kakakku, dia sudah keluar. Kakakku sudah keluar. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Apa? Kakakku, Tuan Fu. Tidak, kumohon Fu Jingyan. Jangan berani-berani mati aku, bahkan belum mendengar permintaan maafmu secara langsung. Bangun sekarang juga. Mingzu yang sudah mati tidak bisa kembali. Biarkan dia pergi dengan tenang. Dia tidak boleh pergi. Kamu janji akan menemaniku sepanjang sisa hidupmu. Seumur hidupmu kamu selalu ingkar janji. Di sisa hidupmu ini kamu tidak boleh ingkar lagi. Mingzu, kuatkan dirimu. Dia tidak ingin melihatmu begitu hancur seperti ini. Fu Jingyan, selain membuatku marah dan membuatku menangis, kamu bahkan tidak pernah membuatku tertawa. Bagaimana bisa kamu mati? Dia akan dibawa ke kamar mayat, dia akan dibawa ke... Fu Jingyan, bangun sekarang juga.
Kalau kamu tidak bangun, aku akan habiskan semua uangmu untuk pria lain. Akan kubiarkan mereka tinggal di rumahmu, memakan makananmu, dan memakai barang-barangmu. Bukankah kamu mencintaiku? Bangunlah sekarang juga. Aku hampir saja hidup kembali karena marah padamu. Fu Jingyan. Kalau aku mati, apa kau benar-benar akan pakai uangku untuk membiayai pria lain? Kamu tidak boleh mati. Kamu belum menebus kesalahanmu padaku. Mulai sekarang kamu harus menjaga Mingzu dengan baik. Sepupu ini luar biasa. Aku belum belajar bisnis darimu. Tuan Fu, ini bagus sekali aku belum selesai menceritakan alur drama itu padamu. Terima kasih, aku tidak tertarik. Mulai sekarang, aku hanya tertarik pada istriku.